Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Qur'an surat Al-Qamar, mulai dari ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-40-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat qaumul Lutin bin nuzur. Kadzabat telah mendustakan qaumul Lutin, itu kaumnya Nabi Lut alaihissalam, bin nuzur, terhadap peringatan-peringatan ataupun ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu umatnya Nabi Lut alaihissalam, mereka melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelum mereka, yaitu mereka senang untuk melampiaskan syahwat birahinya kepada yang sejenis, laki kepada laki, perempuan kepada perempuan, yang sekarang disebut dengan LGBT. Itu mereka lakukan di zaman tersebut. Jadi pelaku pertama dosa LGBT adalah kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Dan dosa homoseks atau lesbian itu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa berzina. Na'udzubillah min dzalik. Inna sesungguhnya kami Allah, arsalna kami telah mengirim, alaihim atas mereka, kata Allah, hasiban, yaitu bebatuan yang ukurannya sedang, kecil tidak, besar segenggaman juga tidak. Batu kerikil yang terbikin dari tanah liat yang dibakar dan begitu panasnya. Inilah batu yang Allah lemparkan, Allah kirimkan kepada mereka dari langit yang begitu panas, membara. Dan ini adalah hukuman azab yang sangat layak untuk diri mereka. Illa ala Lut, kecuali keluarga dan pengikutnya Nabi Lut alaihissalam, yang mereka semua adalah orang-orang yang beriman. Adapun yang tidak beriman, maka tidak termasuk dalam kategori ala Lut, keluarganya atau pengikutnya Nabi Lut alaihissalam. Najainahum kami Allah menyelamatkan mereka, bisahar, di waktu sahur, yaitu waktu menjelang subuh, akhir malam hari, di mana Allah perintahkan Nabi Lut dan para pengikutnya yang beriman, termasuk keluarganya yang beriman, untuk segera meninggalkan negeri tersebut
mengingat azab Allah akan segera ditimpahkan kepada mereka di saat waktu subuh. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya yang beriman, juga para pengikutnya yang beriman, untuk keluar semuanya meninggalkan negeri Sodom yang disebutnya, yang kemudian negeri Sodom ini menjadi istilah yang disebut dengan sodomi, ya, melakukan sodomi. Itu hakikatnya diambil dari negerinya Nabi Lut yang bernama negeri Sodom, ya, menjadi sodomi saat ini disebutnya. Nikmatan min indina, nikmatan adalah merupakan kenikmatan min indina, dari sisi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada Nabi Lut dan keluarganya yang beriman serta pengikutnya yang beriman, yang selamat dari azab yang Allah timpahkan di negeri Sodom tersebut. Jadi selamatnya seseorang dari azab, dari petaka, itu adalah suatu kenikmatan yang patut disyukuri. Oleh karenanya kata Allah, kadzalika, seperti itulah, najzi, kami Allah membalasi man syakar, orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mentaati syariatnya dan petunjuknya, tunduk patuh berserah diri kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak membangkang, tidak durhaka, dan tidak maksiat. Itulah yang disebut dengan orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan membalas orang-orang yang bersyukur dengan kenikmatan, bahkan baik di dunia maupun kenikmatan di akhirat. Selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Itulah yang Allah janjikan bagi para hamba-Nya yang bersyukur, yaitu para hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya. Itulah manusia yang bersyukur. Namun jumlah mereka amat sangat sedikit sekali, kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit sekali dari para hambaku yang bersyukur. Artinya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu amat sangat sedikit sekali jumlahnya dibanding dengan orang-orang yang kafir, yang durhaka kepada Allah. Sehingga dalam hadis bi'tsatu ahli nar disebutkan perbandingan antara calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka adalah dari 1000 orang hanya 1 yang dimasukkan ke surga, sisanya dilemparkan ke dalam neraka. Jadi 1 berbanding 999, yakni orang. Ini betapa perbandingan yang sangat jauh, dan betapa para hamba Allah yang bersyukur, yang beriman dan bertakwa itu amat sangat sedikit jumlahnya dibanding dengan orang-orang yang durhaka, yang kafir, yang sesat, dan yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, walaqad anzarahum batsyatatana, walaqad anzarahum batsyatana. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad, dan sungguh-sungguh, anzarahum, Nabi Lut alaihissalam telah memperingatkan mereka, batsyatana, yaitu tentang azab kami, kata Allah, agar mereka tidak terus-terusan melakukan kedurhakaan, dosa dan kemaksiatan, atau
amal perbuatan yang sangat hina, sangat nista, melakukan yakni hubungan sesama jenis kelamin yang kemudian diistilahkan di zaman sekarang adalah LGBT. Ya, sudah diingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam agar hati-hati, agar waspada. Ya, azab Allah akan menimpa mereka jikalau mereka tidak segera bertobat kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Namun sayang, mereka fatamarau, mereka tidak yakin, mereka ragu, bimbang, nggak percaya dengan peringatan dari Nabi Lut alaihissalam tersebut, bin nuzur, terhadap ancaman-ancaman dan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Bahkan mereka menantangnya, bahkan mereka yakni mengingkarinya. Padahal Nabi Lut alaihissalam sudah demikian menyampaikan hal tersebut, wanti-wanti, memperingatkan mereka, tapi mereka tidak peduli dengan peringatan Nabi Lut alaihissalam. Walaqad, dan sungguh-sungguh, rawaduhu, mereka mencoba untuk merayunya, membujuk Nabi Lut alaihissalam andaifihi, terhadap para tamunya yang kebetulan dari bangsa malaikat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat itu untuk mengazab kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Dan sebelum mengazab mereka, para malaikat itu bertamu kepada Nabi Lut alaihissalam dalam rupa manusia remaja yang dalam tafsir dikatakan belum tumbuh jenggot dan kumisnya, artinya betul-betul tampan rupawan. Dan kemudian istrinya Nabi Lut alaihissalam segera keluar dari rumahnya dan membocorkan rahasia kedatangan para tamu tersebut kepada masyarakat, yang pada akhirnya mereka berduyun-duyun, ya, bergegas, bahkan bersemangat untuk mendatangi rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Dan Nabi Lut pun segera mengunci rumahnya agar mengamankan para tamunya jangan diganggu oleh mereka. Akan tetapi mereka memaksakan diri, didobraknya pintunya Nabi Lut alaihissalam, dan Nabi Lut sudah demikian kewalahan mengingatkan dan menasihati mereka agar jangan sampai mereka mengganggu para tamunya, jangan mempermalukan dirinya. Namun itu semua tidak peduli. Dan bahkan Nabi Lut pun berkali-kali untuk supaya mereka silakan menikahi wanita-wanita yang ada sebagai pasangan hidup bagi mereka yang Allah yakni perintahkan. Namun itu pun mereka tidak bergeming, tidak peduli. Ya, mereka bahkan mengancam dan membantah nasihat Nabi Lut alaihissalam bahwa mereka tidak menginginkan yakni para wanita yang telah Allah ciptakan untuk pasangan hidup mereka. Mereka inginnya melampiaskan syahwat birahinya kepada yang sejenis. Fatamasna a'yunahum, maka kami Allah membutakan a'yunahum, mata-mata mereka, sehingga tidak bisa melihat lagi
dan mereka pun demikian kewalahan, tidak bisa melihat apa yang ada di sekeliling mereka. Nah, saat itulah tentunya ini para malaikat itu, apalagi ada di situ disebutkan ada malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat yang lainnya yang sangat kuat tentunya, dan akhirnya malaikat Jibril mengepaskan sayapnya dan menjadikan sebab mata-mata mereka itu menjadi buta seketika. Ya, fadzuqu azabi wa nuzur. Fadzuqu, maka rasakanlah oleh kalian semua, azabi, azab siksaanku, kata Allah, wa nuzur, dan ancaman-ancaman atau peringatan-peringatanku. Kalian tidak peduli, maka inilah akibatnya. Sekalian, ya, malaikat Jibril mengangkat negeri itu, kota tersebut diangkatnya ke langit. Ya. Kemudian setelah nyampe ke awan, dibalikkan kembali ke bumi. Artinya dijungkar balikkan, yang tadinya di atas menjadi di bawah, yang tadinya di bawah menjadi di atas, dibalik buminya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan betapa mengenaskannya azab yang Allah timpahkan kepada mereka. Sudah dilempari batu yang sangat panas dari neraka, ya. Ditambah lagi buminya diangkat ke atas, kemudian dibalikkan lagi, dijatuhkan lagi ke bawah. Yang tadinya di atas menjadi di bawah, yang tadinya di bawah menjadi di atas. Begitulah nasib mereka. Ya, maka dari itu Allah katakan, walaqad sabbahahum, walaqad, dan sungguh-sungguh, sabbahahum, mereka di keesokan harinya, bukrotan, ini di pagi hari tersebut, ya, di waktu subuh, mereka terkena azabun mustaqir, yaitu azab yang senantiasa menimpa mereka, menetap bagi mereka, baik azab dunia hingga kemudian berlanjut kepada azab akhirat, azab neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Itulah balasan siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku kejahatan, bagi para pelaku kekafiran, pembangkangan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukannya menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukannya menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, akan tetapi mereka ya sangat keterlaluan. Sudah diingatkan oleh Rasulnya, sudah diperingatkan, ya, istilahnya dengan sesungguh-sungguhnya, akan tapi mereka tidak peduli dengan peringatan dan nasihat tersebut, dan mereka lebih memilih untuk kemudian diazab dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir pembicaraan ini Allah pun menutup kembali dengan ayat walaqad yassarnal Qur'an, walaqad, dan sungguh-sungguh, yassarnal Qur'an, kami Allah telah menjadikan Al-Quran itu mudah, mudah untuk dibaca, mudah untuk difahami, dan mudah untuk diamalkan. Lidzikri, untuk diambil pelajarannya. Fahal mimuddakir, namun apakah ada orang yang mau mempelajari Al-Quran? Namun adakah orang yang mau bersemangat untuk sungguh-sungguh, ya, mengambil pelajaran dari Al-Quran? Betapa sering Allah mengulang-ulang kalimat ini, namun
kita para hambanya banyak yang tidak peduli dengan peringatan Allah, tidak peduli terhadap Al-Quran, amat sangat melupakan dan menjauhkan diri dari Al-Quran. Sehingga kita dapati walaupun banyak umat mengaku dirinya Muslim, orang Islam, tapi nggak faham, nggak mengerti, dan tidak mau mengamalkan Al-Quran. Mereka jauh dari agama Islam. Islam hanya pengakuan saja. Islam hanya di KTP saja. Namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak atau di luar daripada istilah Islam itu sendiri. Bahkan banyak dari mereka yang menjadi orang-orang munafik, menjadi orang-orang yang membenci syariat Islam, membenci agama Islam, dan mereka lebih mencintai agama kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.